Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat NH semua, pada hari ini hari Jumat, hari yang penuh berkah. Ini adalah podcast pertama kita, perdana kita. Sebut saja podcast ini adalah Cahaya Mata ya. Podcast ini di bawah naungan SMA ITN Nur Hikmah. Podcast ini sengaja dibuat untuk memberikan oase atau inspirasi buat sobat NH semua. Semoga bisa menjadi sebuah renungan atau nasihat buat diri kita, dan juga sebagai informasi untuk kita semua. Siapa-siapa saja sih di Nur Hikmah yang mempunyai peranan di dalam membangun sekolah ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan salah satu tokoh ya, yang termasuk pendahulu di Nur Hikmah, as-sabiqunal awwalun. Beliau adalah guru Quran awalnya di SDIT Nur Hikmah, namun sekarang sudah setengah bagian ya ke SMA IT Nur Hikmah. Ustazah Wiwi Hartati. Assalamualaikum Ustazah. Hartati Wiwi Handayani. Ustazah Hartati Wiwi Handayani. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi Ustazah Hartati Wiwi ini adalah salah satu pendahulu atau ashabul dan pengen kita gali-gali, tanya-tanya dulu seperti apa, terus ada prestasinya juga, nanti kita pengen tahu prestasinya apa. Oke, pertanyaan pertama saja. Ini kita pengen tahu nih, Ustazah kan termasuk pendahulu, itu tahun berapa? Kemudian ceritain dong awal masuknya ke kita. Baik, Masya Allah. Barokallah, Jumat berkah. Sebelumnya saya akan baca doa dulu untuk diri saya supaya lancar obrolan kita di Jumat berkah kali ini. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, melanjutkan pertanyaan Ustadz Fatah ya. Tahun berapa ya kira-kira saya masuk itu? 2000-an betul. Ya? Itu kalau SK awal saya itu di tanggal 25 Mei 2006. Iya, Ustadz Fatah masih di mana itu? Saya Malang Buana ya. 2006 berarti 18 tahun. Ya, sekitar 17 ya, 17-18. Kemudian awal masuk dulu itu saya sebenarnya pindah pertama kali itu di Puri Gading. Saya nyari-nyari sekolah buat anak saya. Terus yang mana tuh? Yang cowok ya? Yang paling besar ya. Nyari-nyari sekolah di sini ada tapi kok mahal. Nah, Nur Hikmah ya. Oh, jadi terus, mahal. Masya Allah. Tapi kualitasnya jempolan. Sudah ada ya, Nur Hikmah sudah ada ya? Sudah ada. Nah, itu udah 2006, sudah 3 angkat. Pokoknya anak saya tuh saya masukin tuh di NH2. NH2. Karena kan Nur Hikmah lahir 2003 ya. 2003. NH ketiga. Betul. NH2 anak saya masukin ke sini. Kemudian yang nomor 1 ya, nomor 2 siapa namanya saja lupa? Zulfikar Faros Ahmadi. Zulfikar. Sekarang alhamdulillah sudah kerja apa itu? IT. Kemudian anak saya yang kedua Putri Tabriza Ahmadin itu NH4 masuk di sini juga. NH2 setahun terus NH4. Iya, NH4. Sekarang kuliah di UI Fisika. Masya Allah, Fisika. Iya, alhamdulillah kemarin juga sempat dapat beasiswa ke Korea, ke Yonsei University. Yonsei University. Diambil alhamdulillah 1 semester. Itu termasuk Universitas Sky. Kan ada 3 tuh Sky, sekolah yang bergengsi di Korea itu kan ada Seoul University, kemudian Korean University sama itu Yonsei University.
gitu. Kemudian pas awal masuk saya ke sini itu, awal masuk itu saya ketika di Puri Gading itu di Villa Besakih itu saya tahsin ngaji sama Ustazah Aliyah di Puri Gading. Betul. Ustazah Aliyah beliau juga asabikunal awalun di sini. Sekarang udah nggak di sini. Di samping juga Ustazah Rohmah. Iya. Begitu. Nah, ketika saya tahsin itu karena di Nur Hikmah ini membutuhkan guru Al-Qur'an, nah saya direkomendasikan lah sama beliau tuh untuk Ustazah masuk ke Aliyah sini. Merekomendasikan. Betul, untuk masuk ke sini. Alhamdulillah waktu itu masih dengan Ustadz Syaiful Ashar ya. Betul. Nah, kemudian saya masuk ke sini itu, tapi ternyata ada tantangannya. Anak apa? Saya yang pertama itu tidak mau ditinggal. Yang jadi itu Zulfikar itu nggak mau. Belum waktu itu belum. Sebelumnya itu di negeri. SD negeri di Jati Makmur yang di Komplek Kodam. Jadi sebelum ke Nur Hikmah SD negeri. Iya. Nah di situ kemudian saya kan selalu lewat sini kan ada sekolah nih, saya pengen ngajar di sini nih gitu. Nah setelah saya kondisikan, kemudian saya tahun berikutnya ngelamar lagi di sini. Yaitu atas rekomendasi Ustazah Aliyah itu, alhamdulillah saya setelah dites bacaan Al-Qur'annya, komitmennya, kemudian alhamdulillah diterima. Apa kesan pertama Ustazah pada saat masuk di Nur Hikmah pertama kali? Pertama kali itu saya melihat bangunannya. Wah, bangunannya gede nih, keren gitu kan. Awalnya begitu kan, biasanya gitu kan, pertama kali itu apa yang kita lihat ya, gitu. Nah, bagus, kemudian deket dengan rumah gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kesini, dan saya bercita-cita waktu itu kalau saya udah ngajar di sini saya pengen mindahin anak saya ke sekolah ini. Jadi ketika Zulfikar tadi tidak mau ditinggal, akhirnya Zulfikar juga pindah ke sini. Iya betul, seperti itu. Jadi akhirnya anak saya pindahin ke sini. Itu waktu itu berarti Ustazah melamar seorang diri ya? Iya. Nggak ada saingan? Nggak ada. Kayak sekarang itu ada rekrutmen sampai 80 orang yang tahun ini. 80 orang loh. Gitu. Sekarang itu waktu itu alone. Alone. Iya. Itu awal masuk. Berarti sekarang kan sudah 17-18 tahun ya? 17. Suka dukanya ngajar apa maksudnya? Ke anak-anak ya, anak-anak itu kayaknya lebih banyak sukanya sih dibandingin dukanya. Masya Allah ya. Karena saya ya go with the flow aja kalau saya itu ya hidupnya itu, maksudnya tuh ya apa yang kita memang harus hadapi ya udah jalanin aja gitu ya. Kalau misalnya ada kesulitan ya kita cari solusinya. Kalau menemukan anak yang ini bahasanya sulitnya tuh kecepatan belajarnya sulit, itu gimana? Oh ya, kalau masalah ke anak-anak itu insya Allah tuh kalau anak-anak punya semangat aja, itu insya Allah gampang kita arahkan gitu. Jadi yang penting punya keinginan besar, punya semangat dulu, betul. Ghirohnya itu ada dulu untuk belajar. Kalau udah nggak ada semangat, mau kita kasih tambahan, mau kita kasih apa juga berarti susah. Sebenarnya anak itu yang bisa membantu dia lebih hebat dirinya sendiri kan? Betul, kita cuman ini aja support aja, motivasi gitu. Motivasi, anak mendorong. Betul. Jadi ibarat kalau misalnya mobil udah nyala kan kita tinggal ngarahin ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang susah, ya kita kasih tambahan nih di jam-jam misalnya ada remedial pagi seperti itu, atau ketika pas KBM itu dia merasa kesulitan, kita kasih dia kesempatan yang lebih gitu untuk mengejar ketinggalan teman-temannya. Berarti kan awet ya. Apa yang membuat bertahan? Masya Allah, ini yang membuat saya bertahan ini karena keberkahan Al-Quran, insya Allah Ustaz. Keberkahan Al-Quran itu gimana Ustazah? Gimana ya? Maksudnya apa sih? Maksudnya gimana ya? Karena selama saya 17 tahun ya mengajar Al-Quran itu, Masya Allah ya, begitu banyak tuh yang saya rasakan tuh
apa namanya, Allah itu menjamin gitu kebutuhan kita, benar. Kalau kita itu mendedikasikan hidup kita kepada Al-Quran, itu insya Allah Allah akan jamin kebutuhan kita. Dengerin sobatnya. Insya Allah seperti itu. Dijamin kalau kita apa tadi saja? Mendedikasikan ya, hidup kita untuk Al-Quran. Betul, insya Allah. Itu 17 tahun kan nggak sebentar ya? Nggak sebentar, lama itu Ustaz. Kalau anak SMA itu ya masih unyu-unyu itu 17 tahun ya. Itu 17 itu las itu welas. Welas itu apa? Welas itu kasih sayang. Jadi lagi seneng-senengnya gitu 17 itu begitu. Nah, ini kan berarti udah sekian lama. Masih ingin bertahan? Insya Allah kalau masih sampai akhir hayat saya, insya Allah akan saya mengajarkan Al-Quran. Kalau misalnya nanti sudah mentok di, umpamanya di Nur Hikmah sudah nggak di sudah tidak dibutuhkan gitu ya. Aduh, saya mau ngomong jadi nggak enak karena tidak dibutuhkan. Insya Allah nanti masih ada di tempat-tempat lain tuh, sebisa mungkin pokoknya di rumah di mana aja lah tetap ya, insya Allah seperti itu. Karena apa kan buat bekal kita juga nanti itu ya sobat muda semuanya. Sobat apa nih Ustadz? Sobat NH, sobat muda. Baik. Kalau kita tuh ya, kalau seseorang ya, semua orang pasti akan meninggalkan ya Ustadz ya. Iya. Itu akan terputuskan 3 amalannya, ya kan? Kecuali, nah betul, kecuali itu 3 perkara. Apa itu Ustaz? 1, anak soleh. Sedekah jariah. Yang kedua itu anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Termasuk semoga kita menjadi anak-anak soleh ya Ustaz. Amin ya Allah. Terus yang ketiga itu adalah salah Ustaz, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Udah ulang dulu. Ya. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang menjadi landasan saya untuk terus bertahan supaya ilmu saya manfaati. Ketika kita mengajarkan ke siswa, betul, sama mereka, barakallah itu jariah, betul, iya, gitu. 17 tahun. Insya Allah itu ya Allah. Tapi saya sebenarnya juga nggak melakukan apa-apa Ustadz ya. Saya cuman ya apa adanya saya seperti ini Ustadz ya. Nggak punya karya yang wow gitu tuh, nggak ada ya. Ngalir aja kayak. Jadi seperti ada sahabat Ustadz yang namanya Uwais Al-Qarni. Oh iya, betul. Di akhirat. Betul, di penduduk langit ya. Masya Allah, amin ya Allah. Tadi ada satu lagi Ustadz, tadi anak yang selalu mendoakan kedua orang tua. Nah itu, betul. Insya Allah kita termasuk itu ya Ustadz ya. Betul. Insya Allah, amin. Saja nih, prestasi yang terakhir kemarin itu apa saja? Prestasi terakhir yang didapatkan dari Umi Daerah ya. Coba dong ceritain. Oke, sebelumnya saya ini dulu ya sobat muda. Selama di NH itu begitu banyak keberkahan dari Al-Quran itu ya yang saya dapat ya. Yang pertama itu alhamdulillah waktu itu pernah ke pelatihan TOT ya, training of trainer betul, di Surabaya itu tahun berapa ya, 2011. Kemudian Surabaya, di Surabaya itu Umi ya, yang pertama dari Umi Foundation, itu diutus dari sekolah dari NH. Terus kemudian tahun 2017 itu diangkat menjadi guru tetap. 2017. Kemudian 2018 itu mendapatkan apa ya? Tapi malu sih, guru berprestasi. Guru berprestasi. Pengen tahu. Sama dapat ini yang itu tuh tunjangan motor tuh Ustadz. Oh ya. Itu ya. Dari yayasan gitu. Terus 2019 Masya Allah Barakallah itu umroh gratis dari sekolah. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi itu terakhir saya berangkat, kemudian habis itu pandemi tutup ya. Betul ya? Ya, karena 2019 nih. Itu berkahnya itu di situ alhamdulillah. Kemudian 2023 kemarin itu mendapatkan penghargaan ini sih.
Namanya apa maksudnya? Penghargaan atas yaitu dedikasi kita menjadi trainer UMI bersama UMI daerah Bekasi gitu. Jadi penghargaan dari UMI daerah. Betul. Dedikasi atas waktu yang sudah diberikan 19 tahun di pengajaran UMI. Betul, 12 tahun sih kalau 12 tahun ya? Iya, di daerah. Kalau di UMI-nya jadi 12 tahun. Gimana saja mendapatkan itu ingin menjadi lebih baik atau mungkin ada pesan tersendiri, ada kesan tersendiri? Tentu semua pasti ingin menjadi lebih baik ya, tapi saya juga sebenarnya nggak nyangka itu Ustadz tiba-tiba aja gitu saya dengan Ustadz Slamet itu sama Ustadz Slamet itu mendapatkan penghargaan itu, Masya Allah itu luar biasa. Saya itu nggak nyangka sama sekali bakal ada penghargaan seperti itu. Sebelumnya nggak dikasih tahu ya? Nggak sama sekali, karena saya itu ya itu go with the flow aja gitu, nggak yang ngalir aja, nggak ada pengen nggak, ya udah ngajar. Pokoknya ya sudah ngajar Tuhan lillahi ta'ala gitu, gitu aja udah. Insya Allah saja jadi malu seperti itu. Jadi nggak ada yang spesial sebenarnya sih, cuman itu modal istiqomah aja. Istiqomah ya betul. Istiqomah itu merupakan hal yang berat teman-teman. Istiqomah memulai sesuatu itu berat, lebih beratnya lagi istiqomah. Betul. Ini sosoknya di depan kita. Masya Allah. Apa pesan untuk adik-adik kita saja? Kan ini baru pertama SMA itu ya. Pesannya tentu anak-anak itu mereka semuanya sudah sudah mempunyai hafalan dari SD, dari SMP itu mereka mungkin sudah banyak ya. Pesannya cuma satu sebenarnya, istiqomah di murojaah hafalan, karena saya di bidang Al-Quran ya, jadi paling enggak itu mereka hafalannya tetap terjaga berapapun itu yang sudah mereka ini gitu. Tetap di murojaah, tetap diulang-ulang, betul, di review terus, karena kalau kita nggak ulang-ulang takutnya nanti lupa gitu. Yang membuat lupa itu selain tidak murojaah mungkin ada hal lain saja. Nah itu juga meminimalisir hal-hal yang yang negatif lah, betul, yang negatif gitu, maksiat ya seperti itu. Jadi supaya kita terjaga gitu ya, paling enggak itu jangan melakukan sesuatu yang nggak penting gitu ya, nggak perlu, atau itu sesuatu yang bersifat melenakan gitu ya. Melenakan itu contohnya apa ya, yang paling kita di depan mata itu loh, ini loh. Ini kalau kita sudah sekali klik udah scroll terus. Itu kalau bisa itu dibatasi ya, jangan sampai terlena dengan hal-hal yang seperti itu. Saling mengingatkan kita ya. Karena nggak hanya anak muda ya, mungkin orang tua pun juga kalau sudah gitu ya lupa gitu. Jadi kita ini saling ini ya, tawasobil haq wa tawasobis sabr. Saja terakhir nih, harapan untuk SMA itu Nurhikmah secara khusus dan juga Nurhikmah secara umum. Sebagai seorang guru yang sudah lama menjadi model kita. Kalau harapannya kepada anak-anak didik SMA nanti secara khususnya mereka bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, walaupun itu enggak banyak, kecil, umpamanya misalnya sholat duha atau misalnya sedekah itu, tapi istiqomah sampai mereka tua, sampai akhir hayatnya seperti itu buat bekal kita nanti di akhirat gitu ya, biar buat amal pemberat kita ya itu. Terus secara umumnya karena mereka goalnya itu nanti itu ke perguruan tinggi negeri, nanti ya atau perguruan tinggi yang mereka cita-citakan, itu harapannya dimanapun mereka
berada itu tetap memegang teguh ruhiyah keislamannya, ruhiyah ibadahnya, betul, tahajudnya, terutama baca Qur'annya, seperti itu. Jadi menjadi intelektual yang beriman gitu ya, dan bertakwa ya. Betul. Nah, yang kecil itu tadi diistiqomahin. Jadi jangan lepas, walaupun udah kerja, udah di luar negeri, udah jadi orang tua kelak, itu tetap tetap dipupuk, tetap dijalankan gitu. Yaitu istiqomah itu tadi. Kalau istiqomah itu kalau bahasa Jawanya ajek ya. Nah, ya itu ajek. Nah, itu amalan-amalan yang sedikit ajek itu lebih disukai Rasulullah, bukan? Nah, itu pertahankan seperti itu. Oke, sobat Ena semua, kita berada di penghujung podcast Cahaya Mata. Pada intinya adalah salah satunya yang bisa kita tarik adalah komitmen dan konsistensi istiqomah, itu yang berat. Beribadah juga butuh konsistensi, butuh komitmen. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Semoga pertemuan kita. Ada ini nih, satu nih. Ya. Terakhir ini nyanyi. Buat anak muda semuanya itu, dalam menjalani hidup ini kita jangan selalu netting. Negative thinking, ya nggak sih? Jangan netting, tapi harus posting. Apa itu posting? Positive thinking. Gitu. Sekian, terima kasih. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama Ustaz. Mohon maaf lahir batin semuanya. Ya, saya lagi begini lagi.